Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atus Indarasari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model-model usaha agribisnis. Pengertian model-model usaha agribisnis para ahli. Menurut Sumarno 2003 dan Bahwa 2009, model merupakan suatu perwakilan atau abstraksi dari suatu objek atau situasi aktual. Model melukiskan hubungan timbal balik dalam trimologi sebab akibat dan merupakan aspek realita yang wujudnya lebih sederhana realita yang diwakilkan. Sedangkan menurut Tumpul 2003 menyatakan bahwa model dapat dibatasi sebagai konsep yang matang atau masih dalam pengembangan dari sistem yang telah disederhanakan. Model dapat dianggap sebagai substitusi untuk sistem yang dipertimbangkan dan digunakan apabila lebih mudah bekerja dengan substitusi tersebut dari atau dengan sistem yang sebelumnya. Model-model agribisnis yang pertama itu pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau yang disebut dengan PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan program PM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam mengembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian di desa sasaran. Adapun tujuan dari pelaksanaannya PUAP adalah satu, mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis atau gapoktan atau penyuluhan dan mitra tani. Yang ketiga, pemberdayaan kelembagaan petani ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan agribisnis. Dan yang keempat, meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan. Adapun sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit atau disebut dengan SISKA merupakan pemanfaatan sapi untuk tenaga kerja angkutan dan buah segar dan sarana produksi lainnya di perkebunan kelapa sawit. Pemanfaatan limbah sawit untuk pakan, pemanfaatan kotoran sapi untuk pupuk organik dan biogas. Adapun tujuan pelaksanaannya SISKA yaitu yang pertama, meningkatkan populasi ternak sapi potong melalui optimalisasi pemanfaatan limbah atau produksi samping industri perkebunan kelapa sawit sebagai sumber pakan ternak, mendukung terlaksananya program percepatan swasembada daging sapi, dan memberdayakan kesejahteraan perkebunan dan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit. Tapi usaha agribisnis terpadu atau KUAT yaitu merupakan suatu rekayasa kelembagaan yang bersifat partisipatif yang dikembangkan dan diharapkan dapat mewujudkan lembaga keuangan mikro yang berorientasi agribisnis di pedesaan. Adapun tujuan pembentukan KUAT yaitu satu, menggerakkan petani dalam penerapan seluruh komponen peningkatan produksi yang berkelanjutan. Yang kedua, mengelola dana bantuan untuk disalurkan sebagai bantuan kredit. Yang ketiga, mengelola dana secara proporsional. Dan yang keempat, mengelola masyarakat sebagai bentuk penguatan modal untuk melakukan kegiatan usaha agribisnis. Adapun sistem integrasi padi atau padi ternak yaitu SIPT merupakan upaya peningkatan produksi daging ternak potong yang sekaligus upaya peningkatan produksi pangan melalui kegiatan pemeliharaan sapi pada daerah zona agroekosistem lahan tanam pangan terintegrasi. SIPT merupakan solusi jangka panjang untuk dikembangkan di lahan kering yang padat penduduk dan terancam erosi di dan bergembah pertanian. Dalam pembangunan SIPT digunakan pendekatan kelembagaan yaitu kerjasama kelompok peternak di mana kepemilikan sawah dan ternak secara individu tetap ada. Adapun program perintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian atau Primatani merupakan suatu model atau konsep diseminasi teknologi yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghubung antar badan litbang pertanian dengan pelaku agribisnis. Primatani bertujuan untuk merancang serta memfasilitasi pertumbuhan dan pembinaan percontohan sistem dan usaha berbasis pengetahuan teknologi inovatif. Primatani diharapkan juga mampu menyediakan informasi, konsultasi, dan sekolah lapangan untuk memecah masalah dengan menerapkan inovasi pertanian oleh praktisi agribisnis. Primatani juga dapat memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintahan untuk melanjutkan pengembangan dan pembinaan percontohan secara mandiri. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.